Dibandingkan teman-teman pakai demo, Send account ini teman-teman bisa melatih namanya satu, mental. Hal yang paling penting gini. Oke traders, selamat siang. Hari ini saya kembali lagi bersama saya Doni Roganda. Saya seorang riset analis dari PT Pelatihan Profit International. Kali ini kita akan sharing dengan Bapak Jimmy ya. Iya Pak. Kita akan sharing dengan Bapak Jimmy dari broker HTFX. Ya, jadi buat teman-teman yang pemula nih atau yang masih bingung nih bagaimana sih cara memilih broker yang aman, yang terregulasi, kemudian yang memiliki keunggulan seperti kecepatan eksekusi dan sebagainya, nanti kita akan bahas ya di video ini. Mudah-mudahan dalam video ini bisa membantu teman-teman dalam memilih broker ketika teman-teman trading di financial market. Oke, kita langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Jimmy. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan Pak, nama saya Doni. Di sini kita akan sharing-sharing doang, sharing-sharing. Tadi Bapak bilang Bapak dari HTFX ya, broker HTFX. Oke, boleh Bapak ceritakan sedikit mengenai broker HTFX ini, mungkin gambarannya? Oke, sebelumnya kembali perkenalkan, saya Jimmy Manlela, perwakilan dari HTFX Indonesia. Saya selaku marketing manager di sini. Jadi HTFX itu singkatan dari High Tech Forex. Jadi kami adalah broker internasional yang kantor utamanya ada di London, Inggris, dan tentu saja kami sudah terregulasi oleh financial dari Kerajaan Inggris atau FCA. Teman-teman bisa cek, salah satu regulasi yang tidak semua broker bisa miliki. Dan kami juga adalah salah satu broker STP, yang artinya teman-teman tidak perlu takut untuk trading di tempat kami. Kami istilah bahasa, kita pakai bahasa simpel aja, seperti akan ada broker itu ada broker bandar sama broker STP kan. Kalau kami ya broker STP, di mana tradingan teman-teman itu akan langsung dioper ke LP atau liquidity test provider. Jadi kami selaku broker tidak ada intervensi, mau teman-teman loss, mau teman-teman profit, itu tidak ada urusan sama kami. Beda sama broker-broker di luar. Seperti contoh ya, kalau banyak bilang kan istilahnya broker bandar ya Pak ya. Kalau broker bandar kan kalau ada istilah, oh broker itu dapat uangnya dari lossnya klien gitu kan. Nah kalau kayak gitu seperti itu ada, dia itu broker bandar atau bahasa internasional market maker. Jadi orderan yang teman-teman kirimkan melalui MT4 ke MT4 itu tidak langsung ke market, tapi ditahan. Jadi broker itu istilahnya broker itu yang makan. Nah biasanya seperti itu broker-broker yang tidak memiliki regulasi, umurnya masih pendek dan tidak lengkap gitu license-nya. Teman-teman bisa cek di wikifx.com. HTFX itu adalah broker internasional yang memiliki regulasi yang lengkap, jadi teman-teman tidak perlu takut untuk trading di tempat kami. Oke teman-teman, jadi kita sudah tahu bahwasanya HTFX itu broker yang sudah memiliki regulasi dari Inggris dan ordernya langsung dilempar ke liquidity provider ya. Jadi selanjutnya kita akan bertanya, kemudian untuk kelebihan dari broker yang Bapak miliki saat ini, itu sebenarnya kelebihannya apa sih dibandingkan dengan broker sejenis yang punya regulasi yang sama juga? Kalau kita compare dengan yang sama-sama memiliki regulasi yang sama ya, bisa dibilang sama sih Pak. Saya sih sejujurnya ya, tidak juga overselling lah sama produk inilah. Kalau istilahnya nggak jualan kecap lah ya Pak ya, biarkan customer yang menilai gitu. Biasanya gini, kalau kita bandingkan sama broker bandar itu jelas berbeda. Kalau dibandingkan dengan broker, misalkan broker kompetitor kami yang memiliki regulasi yang sama, saya rasa kita tidak jauh berbeda lah gitu kan, karena masing-masing broker punya plus minus. Cuman balik lagi, biarkan user atau pengguna trader yang menilai gitu kan. Dan alhamdulillah puji Tuhan, traders kami merasa sangat puas dengan apa yang kami tawarkan gitu kan. Selain support dari tim-tim dari Indonesia, juga ekosistem terutama ketika teman-teman sedang trading di monumen news ya,
Nah, karena saya banyak keluhan Pak Doni, banyak broker, kita sebutnya broker A lah gitu kan, broker A. Ketika trading di news, dia mau klik order, nggak bisa Pak Doni. Nah, ini kenapa nih? Kok kenapa pas di momen biasa, nggak news, terutama di XAU, bisa trading, tapi pas di news kok nggak bisa? Nah, itu brokernya tanda tanya besar itu. Apakah broker itu takut kalau misalkan dia profit besar nanti nggak bisa dibayar, apa gimana? Itu kan berarti udah tahu tuh broker-broker abal-abal itu. Iya. Kalau di kami, Pak Doni bisa coba, bisa tes di news. Kami tidak pernah ada masalah ketika mau trading aja. Kenapa? Karena gini, ketika teman-teman profit, kita juga profit. Kita makan dari komisi dari spread. Ketika teman-teman loss, ya itu emang udah dari market gitu. Kita juga dapat komisi. Artinya apa? Kita benar-benar pure netral. Ya kita seperti bank lah. Teman-teman mau pakai uangnya di bank atau cuma simpan di bank, tetap ada biaya admin. Bank tidak rugi. Ya kalau kita ambil korelasinya gitu. Ya sekali kami juga sebagai broker ya pure gitu. Tidak teman-teman mau profit mau loss itu tidak ada pengaruh kami. Bahkan teman-teman mau profit jutaan dolar di tempat kami nggak akan bangkrut gitu. Karena di SCFX kita punya backup dari likuiditas provider, dan itu bukan likuiditas provider yang kecil, besar-besar semua, nama-nama besar, JP Morgan, Gold, Shark, segala macam semuanya kita di backup. Jadi teman-teman mau profit jutaan dolar pun tidak ada pengaruhnya kami. Bahkan di Indonesia kami total withdrawnya sudah jutaan dolar uang yang dari total user kami yang sudah di withdraw user. Yang artinya apa? Kami bukan broker abal-abal, kami broker yang siap membayar ke user, dan tentunya kami juga siap melayani terutama user-user kami di Indonesia. Oke, jadi mungkin teman-teman masih ada nih Pak yang belum mengerti apa sih bedanya kita trading dengan menggunakan broker yang market maker sama yang likuiditas provider. Sebenarnya bagaimana sih cara kerjanya, bahwasanya order yang dipesan atau ditempatkan oleh si trader ini itu ditempatkan langsung ke liquidity provider atau disimpan dulu oleh si broker? Mungkin Bapak bisa bantu jelaskan apa sih bedanya gitu, karena kan sama-sama dibayar setelah dia maupun market maker maupun yang STP kan tetap sama dibayar setelah profit dari trader yang di posisi tadi. Betul sih, sama ada juga Bang broker market maker yang tapi saya pakai broker ini Pak, bayar Pak. Cuma pertanyaannya, bayarnya berapa? Berani angka besar nggak? Biasanya kalau market maker nih, kalau yang profitnya kecil mah dibayar-bayar gitu kan. Kalau profitnya 100, 200 sampai paling 1000, 2000 berani bayar instan. Kita bayar semenit langsung cair gitu kan. Gitu kan. Nah coba sekarang kita tanya, 1 juta dolarnya bisa nggak cepat juga? Kan seperti itu kan. Nah, berani nggak dia? Gitu kan, gitu. Nah, tapi kalau tadi kan tanya prosesnya ya. Prosesnya ya, kalau kita ngomongin ini ya, kalau kita ambil contoh pakai ada papan tulis ya. Kayak misalkan contoh nih, ini teman-teman user. Nah, ini user, ini apa namanya, sorry deh, kita tengah aja deh. Ini user, ini broker, ini LP. Nah, kalau di kami teman-teman order nih, di sini dikumpulin, kita langsung oper ke liquidity provider seperti ini. Cuman kalau market maker ininya nggak ada, LP-nya tidak ada, cuma di sini. Jadi semua orderan kalau di broker bandar atau market maker ketahan di sini semua. Candlenya sama-sama seperti kita, maksudnya benar-benar masih nge-follow dengan market. Cuman orderannya tidak dikirim, jadi benar-benar di hold di sini. Itu aja yang membedakan sih. Dan biasanya regulasi mereka itu tidak lengkap, bahkan sempat ada warning gitu. Teman-teman bisa cek di WikiFX, itu lengkap banget. Jadi teman-teman lagi pakai broker apa atau mau pakai broker apa, teman-teman bisa cek apakah, dan di situ biasanya di bawahnya ada komentar atau paparan broker ini bermasalah apa enggak gitu. Dan puji Tuhan di broker kami bisa teman-teman cek, sempat ada masalahnya itu withdrawnya sempat lama, itu pas momentum pas mau lebaran. Jadi kita kan emang broker luar, permasalahan kita adalah dari uang
kan kita punya stok uang, itu rupiah lah, kita sebut rupiah cash. Cuman untuk tetap aja kan rekening dari itu bank Inggris gitu kan. Jadi misalkan lagi over withdraw, kita bayar. Cuman ada momentum di mana uang rupiah itu ketahan. Itu biasanya momen-momen tertentu kayak Lebaran atau lagi libur itu kan itu adalah momen yang emang kita nggak bisa kita hendaki gitu kan, emang dari kebijakan Bank Indonesianya. Cuman teman-teman nggak perlu takut karena walaupun kami bukan withdraw tercepat seperti broker-broker bandar lainnya, kami berani bayar gitu. Prosesnya itu sekitar kita kalau withdraw biasa itu 1-2 hari sih udah cair. Cuman kalau momen-momen misalkan lagi over withdraw, lagi banyak yang withdraw, paling lama itu 1 minggu. Asal selama teman-teman tradingnya benar, tidak melakukan arbitrage atau trading balance, kita bayar 100%. Tidak ada yang kita potong-potong segala macam. Seperti itu. Itu adalah bukti komitmen dan bukti bahwa broker kami layak mendapatkan regulasi FCA itu. Itu regulasi yang tidak bisa macam-macam, Pak Doni. Karena gini, kita diawasin ini, ibaratnya ini kayak Bapak Liga Inggris, Pak. Jadi kalau misalkan kita macam-macam, regulasi kita langsung bisa cabut gitu. Nah, dan untuk dapat regulasi itu nggak bisa it's not very easy gitu. Susah juga gitu. Makanya SCFX benar-benar menjaga gitu untuk bisa tetap quality controlnya juga sama SOP-nya agar regulasi ini memang layak kita tempel di diri kami gitu. Seperti itu sih. Oke Pak, kemudian ada pertanyaan lagi nih. Ini kan tadi brokernya Bapak langsung ke LP nih kan. Nih. Sementara kan broker itu kan ada juga yang modelnya dia STP tapi dia juga menggunakan market maker. Itu bagaimana? Apakah memang ada orderan yang di hold atau ada sebagian yang dikirim ke LP atau sebagian lagi disimpan, dieksekusi, diproses sendiri atau bagaimana Pak? Karena kan ada banyak broker, macam-macam broker kan. Ada yang khusus market maker, ada yang khusus STP, tapi ada juga yang banyak dia. Ada market maker tipenya STP, SCCN bisa, benar nggak Pak? Betul. Nah itu gimana Pak? Kalau yang itu saya pribadi belum pernah sih tahu langsung seperti itu. Itu ibaratnya kayak rahasia dapur sih, gitu kan. Kebetulan di tempat saya sih karena status kita STP yang seperti itu saya kurang tahu sih deh. Apa mereka SOP-nya bagaimana? Ya ibarat kata misalkan saya orang bank A gitu, untuk tahu dapur atau sistemnya bank B itu nggak tahu, kecuali saya kerja di bank B juga gitu. Saya bisa bilang itu rahasia dapur sih gitu. Teknikalnya bagaimana, detailnya saya sih nggak berani bilang. Kenapa? Sejujurnya gini, kalau saya tidak tahu kan saya jujur, saya bilang tidak tahu gitu. Karena balik lagi itu kan technical dan saya pribadi belum mengetahui sistemnya seperti itu secara detail sih. Kalau teman-teman traders ada yang tahu bisa di komen sih. Tahu. Oke. Ya berarti untuk broker HTFX ini modelnya cuma STP aja ya? Apakah ada juga model lain ECN seperti ECN atau market maker? Kalau SCN ada, kita SCN. SCN ada. Nah, bedanya apa sih Pak SCN sama STP? Oh sorry, itu sama-sama STP. Cuman SCN itu kita punya tiga tipe account. Tipe standar, standar account, ada SCN sama SEN. Oh itu tipe akun yang SCN itu? SCN. Bukan jenis dari STP tadi yang SCN itu? Bukan. Oh berarti kita coba masuk ke tipe akunnya ya, tipe akun yang disediakan oleh broker HTFX. Betul. Nah, mungkin Bapak boleh gambarkan tipe apa aja yang mulai dari yang paling pemula, dari yang paling rendah, yang untuk pemula, kemudian yang untuk tingkat menengah, dan untuk tingkat advance, mungkin bisa dijelaskan. Oke. Kalau produk terbaru kami sih yang lagi kita trial itu di SEN account. SEN account ini sejujurnya cukup berbeda. Ini nggak pure STP. Jadi SCN ini kita pakai LP khusus untuk SEN. Karena nggak bisa berbeda gini.
Karena kan Sen itu dari segi leverage sama angkanya itu beda, dan tidak semua likuiditas provider mau ambil. Jadi kita pakai LP khusus. Makanya STFX ini baru awal tahun ini launching Sen account. Kadang kita keuangan juga mau nyari LP yang mau makan gitu kan. Nah, Sen account itu ya teman-teman tahu lah gitu. Jadi dimana ketika teman-teman misalkan deposit $100, dapatnya saldonya 10.000, kayak betulnya sen dari $10 gitu kan. Nah, itu adalah akun yang paling basic banget buat teman-teman mau trading dengan modal minim. Tapi bedanya sama akun demo apa nih Pak? Oh ya, kalau akun demo nggak bisa di withdraw, kalau di Sen bisa withdraw, kan? Terus kenapa saya pribadi lebih menyarankan teman-teman kalau mau trading latihan pakai Sen account dibandingkan demo. Kenapa? Misalkan contoh $100 itu kita anggap 1.500.000 lah ya. 1.500.000. Teman-teman dengan modal 1.500.000 dapat saldo sekitar kurang lebih 10.000 US dollar gitu di kami gitu. Nah, dibandingkan teman-teman pakai demo, Sen account ini teman-teman bisa melatih namanya satu, mental. Hal yang paling penting gini, karena gini, saya pun juga belajar dari traders senior yang udah 10 tahun trading. Kalau dia ngomongin technical trading atau metode trading itu cuman mensupport teman-teman 10-20% untuk sukses di dunia trading. 80%-nya mental atau psychology trading, teman-teman. Karena banyak orang dia dalam satu hari bisa loss jutaan dolar, ribuan atau jutaan dolar karena greedy-nya, karena egonya untuk cut loss, karena egonya buat mindahin SL, karena egonya nggak mau taking profit, dia mau pakainya mau gini-gini. Itu masuknya ke psikologi. Nah, seperti itu kan. Makanya kalau kita ngomongin metode sebenarnya kalau saya pribadi ya, saya kan sering juga suka ngasih workshop gratis ke user kami gitu. Saya jarang ngajarin namanya metode. Kalau saya bilang, kalau Bapak mau mengajar metode mah banyak Pak, di YouTube banyak, saya nggak perlu saya ajarin gitu kan. Apalagi kalau misalnya ngomongin tentang pattern candlestick ya, udah banyak di Google, tinggal googling aja, pattern candlestick PDF gratis, Google banyak, tinggal download. Ya kan, engulfing, triple bottom, double top, kayak gitu udah banyak. Saya pun juga pasti pakai untuk metode seperti itu. Cuman, saya sih lebih concern ke user-user kami itu adalah cara mengatasi ketika teman-teman misalkan lagi floating loss atau lagi floating profit, itu yang paling penting. Kan? Oke Pak, saya potong nih Pak. Tadi kan masih ke tipe akun nih. Itu mungkin Bapak udah lalu masuk. Oh iya, panjang banget ya. Kan? Tadi masih yang pertama masih Sen ya? Sen. Mungkin yang berikutnya ada tipe akun standar atau pro. Kalau standar ASEAN itu, standar ASEAN ini pilihan. Kalau standar itu buat, saya akan singkat aja, tadi sorry kelamaan. Standar itu biasanya buat teman-teman trading yang kita sediakan free komisi. Teman kita makanya dari spread. Jadi spreadnya sedikit lebih lebar, tapi bebas komisi. Dan free swap. Ini cocok buat teman-teman yang mau cari long pips atau trading jangka panjang. Swing ya? Seperti swing atau intraday bisa. Kalau ASEAN itu kita makan di komisi sekitar $7 per lot, teman spreadnya bisa sampai 0. Jadi cuma tukar-tukar aja. Bedanya apa? Ini cocok buat teman-teman misalkan mau main jangka pendek, seperti scalping yang spreadnya tipis, atau memang gaya trading style. Balik lagi, ini sebenarnya pilihan aja sih. Mau standar, mau ASEAN, cuman ini aja, tinggal pilihan dari trading style. Seperti itu sih singkatnya. Berarti jenis akunnya ada 3 nih berarti? 3, Sen, standar, dan ASEAN. Nah, dan tiga-tiganya sudah Islamic account. Islamic account itu jadi kita face swap. Kan kalau di trading kan kalau mau akun Islami kan bebasin tidak ada biaya swap. Dan tiga-tiganya sudah tidak biaya swap. Tapi itu udah otomatis Islamic semua atau bisa juga dipilih yang non Islamic? Jadi seandainya kita udah otomatis sih. Udah otomatis ya? Iya. Sebenarnya sih istilahnya cuma bebas swap aja sih. Itu free swap lah itu. Itu kan salah satu ibu kata fitur yang mau agama apapun juga senang gitu kan. Ibaratnya nggak ada biaya nginap lah gitu. Sebenarnya nggak semua trader senang Pak. Kenapa? Karena kan ada juga yang orang carry trade. Jadi dia beli USD JPY contohnya kan, itu kan ada bunganya.
Jadi dia bisa mendapatkan swab positif dari web tersebut. Oh iya. Iya. Kalau di kami sih bisa special request sih. Apa namanya mau pada swab apa enggak, cuman kita otomatis sih. Kenapa emang entah kalau di kami ya, rata-rata user kita maunya free swab gitu. Cuman jarang sih yang mau ada swab gitu. Mungkin balik lagi gitu. Seperti apa namanya? Mungkin karena mayoritasnya di Indonesia Islam, jadi ya kita mau sesuaiin sih gitu. Oke, kemudian di materinya Bapak itu Bapak menyebutkan tadi ada social trading ya? Ya, betul. Seorang master mengelola dananya, kemudian akun dari member-membernya ngikut begitu? Betul. Mungkin Bapak bisa jelaskan bagaimana syarat atau prosedur dari program ini dan sosial ini? Kalau untuk itu simpel aja sih, teman-teman bisa login kan pastinya sudah buat akun, terus buat akun trading juga MT4 atau MT5, terus ya deposit. Tapi balik lagi kita lihat itu di web base ya. Ketika teman-teman login, halaman utama pilih di social trading, itu munculkan master. Setiap master itu punya ketentuannya sendiri-sendiri. Misalkan minimal following $100 atau berapa, jadi kita lihat. Misalkan master, teman-teman mau nge-follow si master A gitu. Master A ini minimal ternyata $500. Jadi yaudah gitu, teman-teman buat account misalkan MT4, terus deposit $500, terus udah klik follow. Kalau misalkan di MT4 teman-teman belum ada $500 di bawah, itu nggak bisa di follow. Jadi benar-benar by system aja gitu. Oh, berarti ini tidak seperti profit sharing gitu? Oh, di profit sharing juga ada. Itu profit sharing itu yang nonton master juga. Jadi nanti ketika teman-teman klik profile, jadi itu jelas di detailnya. Misalkan si master minta pembagian 70-30. Misalkan dia makan di 30% dari di profitnya, net profit gitu. Jadi itu ada ketentuan masing-masing. Itu di luar kita ya. Jadi setiap master punya kebijakan sendiri. Seperti itu sih. Oke, kemudian Pak, untuk penghargaan mungkin atau ini ada saya lihat The Most Trusted Forex Broker. Itu penghargaan yang seperti apa sih? Itu penghargaan yang diberikan dari asosiasi sih, dari International Financial dari Europe. Itu mengatakan kita ini emang SGFX komitmen untuk menciptakan ekosistem trading yang sehat. Jadi teman-teman bisa trading yang nyaman situ, dan bukti nyatanya kita dapat award sih. Kalau detailnya sih sejujurnya saya belum hafal banget sih. Yang pasti kalau waktu itu saya sempat baca, untuk dapetin award itu emang penilaiannya ada beberapa kan, dari kecepatan order, terus support juga dari customer, dan jadi ada penilaian indikatornya masing-masing. Dan pada 2019 itu kita bisa dapat penghargaan itu karena ya kita telah lolos dari standarisasi yang diberikan oleh Europe's Finance seperti itu. Berarti istilahnya sudah ada penghargaan dari pengakuan dari internasional lah ya, iya, untuk broker HTFX ini ya. Betul. Tapi sebenarnya nih kan Pak Jimmy, untuk HTFX ini kan khusus saya pribadi ya, saya masih baru dengar nih untuk HTFX ini. Apakah memang HTFX ini tidak terlalu memberikan promosi atau ya seperti promosi atau memang hanya membiarkan trader-trader yang suka saja dengan broker ini yang ikut, atau bagaimana? Kalau dibilang promosi, kita ada promosi. Ada sih. juga ya? Ada promosi. Di promotion offer sih. Memang kita saat ini di Indonesia ya lebih fokus biarkan IB sih. Jadi kita menciptakan komunitas dari IB itu sendiri. Kita sempat planning mau advertising gitu. Cuman di lain sisi itu juga jadi ada beberapa kebijakan dengan country manager juga jadi kan itu ada budget buat advertising segala macam. Akhirnya kita mutusin budgetnya kita pindahin buat kita support IB
gitu kan. Jadi kita bikin komunitas karena balik lagi trader pengguna traders dan pengguna-penggunanya user-user lainnya itu bisa dibilang masih belum terlalu masif atau marketnya ini masih niche juga, masih belum besar gitu. Kalau kita bandingkan dengan produk-produk atau jasa keuangan yang lain gitu. Jadi memang kalau mau buang-buang uang itu takutnya jadinya kurang efektif. Kita ngomong efisiensi sih. Saat ini dari tim analis kita juga, dari HQ juga dan teman-teman lain setuju saat ini untuk efisiensi juga kita lebih baik fokus kembangin di komunitasnya. Jadi seperti ya komunitas IB itu terbilang masih dalam membentuk market itu masih lebih efektif dibandingkan kita buang ke media-media seperti lain. Cuman bukan berarti kita kedepannya nggak buang ke advertising. Balik lagi kita kan ini karena ini produk ibarat kata tidak semua orang bisa pakai. Kita marketnya masih niche, jadi benar-benar kita jaga efisien lah. Contohnya seperti inilah kita ngeliat contoh produk Lamborghini gitu kan, iklannya dibandingkan sama Toyota pasti banyakkan Toyota gitu kan, karena usernya lebih banyak gitu kan. Ya, cuman bukan berarti Lamborghini nggak pernah iklan. Dia iklannya khusus misalkan di event atau dia hire seorang jadi brand ambassador atau apa. Jadi emang setiap brand atau produk jasa itu punya stylist sendiri dalam beriklan sih. Oke. Kemudian yang berikutnya kita akan mencoba kepada Pak Jimmy mencoba bertanya tentang IB. Mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah dengar atau ada yang sudah menjadi IB. Nah, untuk di broker HTFX ini sendiri Pak, itu saya melihat ada program IB. Nah, mungkin Bapak bisa menjelaskan program IB ini cara kerjanya seperti apa, kemudian apa untungnya sih menjadi seorang IB begitu. Ya, seperti broker pada umumnya ya. Rata-rata broker pasti memiliki program untuk menawarkan orang-orang menjadi seorang IB. IB itu kepanjangan dari Introduction Broker, jadi yang memperkenalkan broker lah. Nah, kalau dibilang kita sih cukup selektif sih untuk memilih IB ya. Kenapa? Karena berdasarkan kejadian beberapa tahun lalu kan ada sempat IB yang menyalahgunakan, kita nggak sebut lah, tapi teman-teman bisa tahu lah, ada oknum lah, kita sebutnya oknum gitu, bukan brokernya ya, tapi oknum yang dia IB, dia trading dan tapi membuat follow-follow-nya MC massal gitu, jangan mas gitu, dan itu secara tidak langsung merusak citra merek broker tersebut. Padahal brokernya bagus gitu kan, baik, cuman ya karena kesalahan oknum akhirnya rusak. Nah, sejak itu dari kantor pusat, dari mulai warning lah, wanti-wanti dalam memilih ini di beliau. Jadi pas ketika ada orang, siapa sih menjadi IB? Oke, kita cek dulu. Beliau ini pernah ada masalah nggak nih gitu kan? Dia seorang money game bukan? Dia dulu seorang pemain money game bukan? Atau dia seorang bagaimana gitu? Atau dia cuma benar-benar pure trader? Jadi kita harus benar-benar cek gitu ya. Sama kita ngerekrut inilah pekerja lah Pak ya. Kita kan nggak mungkin langsung asal, oke langsung terima, nggak gitu kan? Sabar dulu bro, kita cek dulu. Dia mau apa gitu kan? Seperti itu. Kedua, kalau masalah keuntungan ya kita seperti pada umumnya juga lah, kita ada rebate lah, atau rebate, rabat, itu istilahnya apalah, cashback lah gitu kan. Itu rebate kita per level sih, jadi kalau ada yang start from $8 sampai $15, jadi per level lah. Untuk masalah detailnya nanti bisa ngobrol lah kita, takutnya kepanjangan nanti Pak videonya. Seperti itu. Dan tentunya juga selain rebate, kita juga kasih full support. Jadi full support dari marketing, misalkan dia mau bikin event atau dia mau kita supportin. Jadi nggak cuman, jadi ketika IB sudah jadi bagian IB dari kami, kita nggak langsung tinggalin. Kita benar-benar kita jaga, kita pantau, misalkan dia butuh support dari kita akan full support. Nah, saya sih nggak tahu ya IB lain seperti apa. Cuman kalau misalkan dirasa mungkin di sini ada IB yang menonton video ini,
tertarik atau jadi bagian dari kami, silakan hubungin. Kita bisa ngobrol-ngobrol, nego-nego juga. Siapa tahu yang baru lebih nikmat, yang lebih ya, yes, bisa lah kita ngobrol santai lah, ngopi lah gitu. Itu aja sih Pak. Oke. Kemudian untuk broker ini sendiri kan masih apa namanya, masih tanda kutip di Bapepti kan masih belum ada regulasi kan. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan bagaimana Bapak bisa meyakinkan bahwasanya penonton bisa menggunakan broker Bapak, sementara broker Bapak kan belum diregulasi oleh Bapepti di Indonesia. Sementara kita bicara di Indonesia nih. Mungkin Bapak bisa kasih pertimbangan supaya mereka yakin bahwasanya memang yang Bapak tawarkan ini bisa dipertimbangkan untuk dicoba begitu. Oke. Balik lagi sih, kalau dibilang kita belum, yes kita belum, tapi bukan berarti kita tidak ada inisiasi untuk situ, kita ada. Cuman kami sadar, kita semua tahu lah gitu, untuk kesana itu it's not easy dan it's not very, nggak murah juga, selain nggak murah dan ada regulasi yang saya rasa saya pribadi pun juga kurang tahu ya detailnya. Itu kan orang hukum lah ya, orang legal yang lebih paham. Saya pribadi itu di luar ranah saya juga tidak berani bilang detail, tapi nanti cuman saya juga dari bos kami, dari country manager kami sudah ada omongan bahwa untuk berusaha bagaimana caranya mendapatkan regulasi yang lengkap juga untuk di Indonesia, karena kami sadar Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa untuk marketnya, yang memiliki potensi market yang besar juga gitu. Nah, kalau masalah meyakinkan sih, kita sih terkadang kita minta tolong dari pengguna. Balik lagi gini, cara yang paling tahu nyaman sama enggaknya kita tuh sebenarnya kalau dari omongan kita, orang bilang aja paling ini mah omongan sales gitu kan, jualan kecap. Cuma beda nih, kita lebih tawarkan user-user kami sih. Biasanya rata-rata yang gabung ke ATFX itu dari rekannya dia. Biasanya kita dapat rekomendasi juga gitu. Dan berkata mouth to mouth lah, mulut ke mulut gitu. Itu memang paling efektif. Kenapa? User ketika bercerita, hal yang diceritakan ke orang itu hal yang paling jujur karena dia merasakan. Berbeda kalau kita yang ceritakan ke orang. Itu kan orang kan statementnya kalau kita yang ngomong, ini mah jualan, ini mah sales, ini mah marketing, bla 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 gitu kan. Cuman kalau user udah ceritain by experience, maka itu akan jadi jualan yang paling jujur gitu. Dan apa ya, ibaratnya ketulusannya itu yang bisa menarik user-user akhirnya mau pakai produk kita, jasa kita. Makanya ATFX berkomitmen untuk jaga ekosistem itu. Kita selalu jaga user kita untuk tetap nyaman trading di tempat kita, terus juga kita kasih support. Tujuannya apa? Itu jadi marketing buat kita juga, untuk kembangin marketnya. Seperti itu. Oke, kemudian untuk user-usernya apakah ada semacam pendidikan atau pelatihan untuk yang baru pemula? Mungkin teman-teman ada nih yang masih pemula kan, pengen belajar juga sambil trading di broker, apakah ada atau memang harus belajar manual khusus trading aja untuk di broker ATFX ini? Kalau untuk saat ini untuk apa ya, kalau di kami sih pribadi, kami menerima konsultasi sih, cara hal-hal basic lah. Tapi untuk pelatihan itu sudah kami serahkan ke IB kami. Jadi ada beberapa IB, misalkan IB kami yang ada di Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Bali. Jadi nanti ketika misalkan kita dapat user nih, dia orang Bandung misalkan, Pak Jimmy saya dari Bandung, saya mau belajar tentang trading. Oke, nanti kita akan arahkan ke IB kami yang official di Bandung. Itu karena ya kita sudah punya IB, dia seorang, emang kita juga pilih dia seorang bukan orang sembarangan, latar belakangnya bagus, dia seorang trader juga, ya maka ya kita serahkan aja ke coachnya gitu, itu kan. Nah, kalau dari sisi kami kita cuma mengarahkan aja kalau dia mau ikut pelatihan. Tapi kalau cuma konsultasi singkat hal-hal basic, ya kita siap lah support. Bisa hubungin aja nomor yang nanti saya tertera kok. Ya, seperti itu sih.
Boleh di komen aja mungkin ya. Iya, nanti di deskripsi masukin tinggal nomor aja lah, ntar tinggal WhatsApp aja lah. Oke. Ya, jadi berarti jadi teman-teman, untuk edukasi atau untuk ilmu yang kita dapatkan dari Pak Jimmy ini, yang pertama adalah tadi regulasi ya untuk broker ya. Coba. Brokernya harus regulasi, baik itu di negara Indonesia ataupun di negara asalnya. Yang penting ada regulasi. Kemudian yang kedua, untuk memastikan bahwa broker itu bagus, tadi ada Pak, setelah regulasi kemudian STP ya? Ya, pastikan teman-teman pemilih broker yang STP ya. Ya, STP langsung ke liquidity provider ya. Tuh, teman-teman bisa cek juga di wikifx.com. Jadi teman-teman bisa lihat, bisa di situ ada skor, ada paparan juga. Jadi teman-teman bukan yang ketiga ada review yang bagus ya. Ya, betul. Di WikiFX ya. Betul. Ya, review yang bagus. Kemudian yang selanjutnya tentunya ekosistem yang baik. Ekosistem yang baik ya. Iya. Percuma teman-teman trader tapi kalau tidak ada support dari brokernya, terus juga mau order sering bermasalah. Nah, maka HTFX kami berkomitmen untuk menciptakan ekosistem buat para traders, baik pemula atau yang profesional, agar tetap nyaman bertrading di HTFX. Iya, jadi teman-teman jangan lupa, jika teman-teman ingin mencoba broker dari HTFX boleh, dan jika teman-teman ingin belajar langsung ke PT Pelatihan Profit. Jadi teman-teman lengkap nih. Teman-teman ingin trading, brokernya ada. Teman-teman ingin belajar trading, kita ada untuk membantu teman-teman begitu. Jadi kita saling melengkapi. Begitu ya Pak ya? Betul Pak Doni. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Pak sebagai penutup, mungkin yang mau disampaikan untuk penonton nih, biar mereka lebih semangat atau lebih bergairah lah dalam dunia industri trading ini. Boleh disampaikan Pak? Belum ditutup. Oke. Saya bilang Indonesia saat ini kita ada di era di mana teman-teman informasi, pendidikan, dan semuanya itu udah sangat mudah dan ibarat kata sudah dijangkau. Dan artinya tinggal dari teman-teman sendiri gitu kan untuk memanfaatkan peluang. Trading ini bisa jadi peluang dan kesempatan teman-teman untuk bisa menghasilkan side income atau bahkan main income untuk bisa teman-teman bisa next to the level gitu. Ditambah lagi sekarang pelatihan dari PT Profit International juga kan sudah bisa dijangkau ya se-Indonesia, betul ya Pak ya? Ya. Nah, akhirnya teman-teman tinggal masalah teman-teman mau niat mau belajar apa enggak kok. Saya rasa selama teman-teman punya niat dan mau berinvestasi ya di waktu dan berani buang investasi di uang, saya rasa ini bisa jadi kesempatan besar buat teman-teman. Mungkin itu aja sih Pak Doni. Oke. Ya, jadi sekian teman-teman untuk konten kita hari ini, kolaborasi kita. Jadi kita mengucapkan terima kasih atas partisipasinya telah menonton video kita, dan jangan lupa di komen. Jika teman-teman ingin punya pertanyaan tentang broker ataupun tentang edukasi dari PT kita, boleh di komen ya. Nanti kita akan balas satu persatu. Dan jangan lupa tetap belajar untuk skill teman-teman bisa berkembang. Baik itu teman-teman trading di instrumen mata uang, komoditas, atau saham, itu tetap memerlukan ilmu dan pengalaman tentunya. Oke, jadi sekian untuk hari ini. Kita ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di next video.